Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas kisah Nabi Hanzalah dan punahnya burung raksasa Anko dan umatnya yang diajak menjadi batu. Nabi Hanzalah alaihissalam mungkin merupakan salah satu dari ratusan ribu utusan Allah yang namanya jarang terdengar di telinga. Nabi Hanzalah adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sufyan dari Bani Israel. Sebelum kita lanjut pembahasan ini, tolong like, komen, dan subscribe di video ini. Mari kita lanjutkan pembahasan ini di ruang lain. Nabi Hanzalah diutus untuk membimbing kaum Ras. Ia adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel keturunan Yahuda, anak keempat dari Nabi Yakub. Al-Quran pernah mengabadikan kisah hancurnya sejumlah kaum. Pada surat Al-Furqan ayat 38 disebut selain kaum A'ad dan Samud, ada penduduk Ras yang dibinasakan. Penduduk Ras menetap di tanah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan kota Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk Ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dijelaskan bahwa Ashabur Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon dan disebut sebagai Syah Dirok atau Raja Pohon. Yafid bin Nuh adalah yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai topan yang menerpa tepian sungai yang dikenal dengan sebutan Raushan Aud. Yafid menyebar 12 bibit pohon Sanobar ke 12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut bernama sebagai berikut ini. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon Sanobar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Dalam rangka pemujaan, kaum Ras mengadakan sebuah perayaan rutin setiap bulannya. Pada hari raya itu mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Selain itu, mereka juga melarang penduduk serta hewan ternak minum dari air sungai di sekitar pohon Sanobar. Kaum Ras meyakini bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat atau kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj, yang menjadi tempat tinggal burung raksasa bernama Anko. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari dan lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap. Burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar seperti kuda, unta, dan gajah ke gunung tempat tinggalnya, lalu memangsanya. Burung Anko juga dikisahkan suka memangsa manusia, membawanya dengan cakar lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Keberadaan burung Anko membuat kaum Ras gelisah. Oleh karena itu mereka meminta solusi kepada Nabi Hanzalah. Kaum Ras berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hanzalah jika burung itu benar-benar mati. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melenyapkan burung-burung Anko ini. Hasilnya seekor demi seekor Anko berjatuhan dari angkasa dan terbakar, hingga tidak ada lagi burung Anko yang tersisa di dunia. Nabi Hanzalah pun memulai dakwahnya kepada kaum Ras.
Namun apa yang terjadi? Kaum Ras malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyebut Nabi Hanzalah seorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Karena dakwahnya tidak diterima, akhirnya Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah untuk membuat layu pohon Sanobar yang disembah oleh mereka. Allah pun mengabulkan doanya. Pohon Sanobar tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum Ras sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Kemudian mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Setelah mereka menangkap Nabi Hanzalah dan melemparnya ke dalam sumur yang sudah dibuat lalu menutupnya dengan batu yang besar, seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah dan kepada Allah pun melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Lalu ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makan Nabi Hanzalah setiap habis mencari kayu bakar. Di dalam sumur tersebut, Nabi Hanzalah yang makin merintih memohon doa kepada Allah untuk memberi hukuman kepada kaum Ras atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Akhirnya, kaum Ras diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengazab kaum Ras dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi batu hitam. Demikian sepenggal kisah dari Nabi Hanzalah. Wallahu a'lam bishawab.